Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita dalam kondisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita bacakan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan porsi yang telah Al-Qur'an tentukan, bahwasanya setiap hari hendaknya kita selalu mengingat hari akhirat. Hal itu bisa kita simpulkan dengan apa? Dengan banyaknya ayat yang membicarakan tentang akhirat, banyaknya surat yang membicarakan tentang akhirat. Dalam kesempatan kali ini kita akan baca surat An-Nazi'at dari ayat 34 hingga ayat 46, yaitu tentang bagaimana kejadian hari kiamat, apa yang akan dialami oleh manusia, apa yang kita semuanya akan mengalami. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini disebutkan at-tammatul kubra. At-tammah artinya adalah peristiwa ataupun malapetaka yang besar. Hal yang besar ternyata apa di sini? Menghancurkan yang besar. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, hal-hal yang sangat besar, barang-barang yang sangat besar, langit, bumi dan sebagainya, hal yang sangat besar ternyata hancur dengan sebuah kejadian yang juga tentu lebih besar. Dan ternyata bagus sekali pada Allah Subhanahu wa taala sudah disebutkan at-tammah yang sudah mengandung unsur besar, kemudian disifati dengan al-kubra yang sangat besar. Oleh karena itu bagus sekali pada Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an ada sekitar 26 atau berapa ya nama-nama hari kiamat. Dan nama-nama hari kiamat itu masing-masing membawa
kesan, masing-masing meninggalkan kesan. Ada rasa yang dibawa oleh masing-masing nama tersebut. Ada al-qari'ah, ada at-tammah, ada as-sakhah dan lain sebagainya. Dan ternyata bagus kalimat Allah Subhanahu wa taala, kita ketika membaca ayat-ayat tersebut, maka keterangan setelah nama itu disebutkan saling berbeda, ya kan? Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an membahasakannya hingga sampai 20 sekian, itu agar kita yang mungkin penyakit kita bermacam-macam, salah satu dari nama itu semoga bisa menyembuhkan penyakit hati kita, ya kan? Ada yang terlalu suka dengan pasangan, ada yang terlalu suka dengan harta dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita menzikirkan ataupun merenungi nama-nama tersebut akan sembuh. Lalu sekali Allah Subhanahu wa taala, saat itu hal apa yang terjadi? Kehilangan kebahagiaan abadi sangat menyakitkan. Atau mungkin sesuatu yang besar setelah sudah kita usahakan hancur. Kalau segala sesuatu yang besar itu hancur, maka harapan yang tersisa adalah apa yang akan mereka alami. Ternyata apa yang akan terjadi itu tidak memberikan harapan. Jadi bagus sekali Allah Subhanahu wa taala, perasaan yang tersisa apa? Kehilangan kebahagiaan abadi itu sangat menyakitkan. Yang sudah diusahakan hancur, yang di depan tidak ada. Dan ternyata tidak ada harapan sama sekali. Oleh karena itu bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu derita dunia bukan apa-apa. Tidak ada rasanya lagi derita dunia. Demikian juga bahagia dunia tidak ada sisanya sama sekali. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW, saat kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan panggil orang yang paling menderita di dunia, tapi dia akan masuk surga. Orang yang paling bahagia di dunia, tapi nanti akan masuk neraka. Yang paling menderita di dunia dimasukkan setelup saja ke surga. Ternyata kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perasaanmu? Apakah engkau pernah merasa menderita di dunia? Orang itu padahal dari sepanjang hidupnya itu menderita. Tapi ternyata dia mengatakan, aku belum pernah merasakan apa itu hidup menderita. Begitu apa? Dimasukkan satu celupan ke dalam surga. Sebaliknya, orang yang di dunia itu sepanjang hidupnya bergelimang dengan kemewahan, apapun yang mereka inginkan itu mereka dapatkan. Ternyata begitu dicelupkan ke neraka, satu celupan saja, sebentar saja, ternyata terlupa semua kenikmatan di dunia. Itulah bagi kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu akan hilang, akan hancur setelah datang at-tammatul kubra. Kemudian ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'amra la yalzamul mar'a yaumal qiyamah hatta yaqula ya rabbi la irsaluka bi ilan nar aisalu ala alayya mimma alqa wa innahu la ya'lamu ma fiha min shiddatil 'adab. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, kehinaan lekat dengan seseorang pada hari kiamat hingga dia berkata, ya Allah, lebih baik Engkau kirimkan aku ke neraka daripada perasaan yang kudapatkan saat ini. Padahal dia tahu siksa neraka yang sangat pedih, sangat keras telah menunggunya atau sedang menunggunya. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, itu penyesalan, itu hilangnya harapan ketika terjadi at-tammatul kubra membuat mereka bahkan rela
untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian fa'idza ja'at, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sesuatu yang belum terjadi tapi dibahasakan dalam Al-Qur'an dengan kata kerja bentuk lampau. Ini gaya bahasa Arab, ya kan? Walaupun belum terjadi tapi pasti terjadi, itu dibahasakan dengan kata kerja bentuk lampau. Maka disebutkan ja'at, bukan taji'u. Kalau akan terjadi sebenarnya taji'u. Tetapi kalau sudah terjadi namanya ja'at. Kiamat belum terjadi tapi pasti terjadi, maka ja'at. Ya kan? Fa idza ja'atit tammatul kubra idza waqa'atil waqi'ah. Jadi semuanya itu karena pasti terjadi, maka disebutkan dengan bentuk lampau, ya kan? Oleh karena itu Ibu sekalian pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang hendaknya kita rasakan, ya kan? Kiamat pasti, yang belum pasti adalah keselamatan kita, ya kan? Gak usah pikirkan kapan datang kiamat, tetapi pikirkanlah keselamatan kita. Bagi kita itu belum pasti. Walaupun bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah pasti. Kuncinya apa? Kuncinya sisipkanlah pertimbangan akhirat dalam urusan-urusan dunia kita. Jangan pernah sisihkan akhirat dalam urusan apapun dunia kita. Apapun, berkeluarga, akhirat, ya kan? Kemudian pendidikan anak, akhirat. Apapun harus ada unsur akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Ini ayat apa? Ini ayat riba. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum riba, kemudian disebutkan apa? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian kami sekalian Allah Subhanahu wa taala, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan sebutir kurma, ya kan? Menemukan sebutir kurma. Beliau pernah bersabda, "Laula an takuna min shadaqah la akaltuha." Seandainya aku tidak khawatir ini adalah berasal dari sedekah, pasti sudah aku makan. Khawatir itu kurma sedekah, dan sedekah itu haram bagi Rasulullah SAW, maka beliau tidak mau memakan. Ada sebuah peristiwa sekali mati Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakutkan kita. Dalam perang Mu'tah, Rasulullah SAW menunjuk 4 orang panglima. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah, kemudian yang kedua adalah Ja'far, kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah, yang kedua adalah Khalid ibnul Walid. Pesan Rasulullah SAW, ketika panglima yang pertama meninggal syahid, maka digantikan panglima yang kedua. Ketika dua syahid, digantikan yang ketiga. Ketika syahid, digantikan yang keempat. Dan ternyata dalam perang itu 3 pertama syahid. Kemudian Khalid bin Walid bisa menyelamatkan pasukan, ya kan? Walaupun dituduh melarikan diri. Ya kan? Yang pertama bisa kata Allah, Zaid syahid, langsung digantikan oleh Ja'far. Ja'far syahid. Nah, ini istiwanya bisa kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abdullah bin Rawahah akan mengambil komando, ada sebuah dialog antara dia dan dirinya, dia dan hatinya. Dia berkata kepada dirinya, saya terjemahkan di sini, jiwaku, jika tak terbunuh, kau pasti juga akan mati. Kematian adalah pasti. Jika kau tak berani, jika kau berani, kau pasti bahagia seperti mereka berdua yang sudah mendahului syahid. Jika kau mundur, kau pasti sengsara.
Ini kalau kata ulama, ya kan, di dalam bahasa Arabnya itu diucapkan cuma butuh waktu 30 detik obrolan dia dan jiwanya dan hatinya ini. Ternyata Rasulullah SAW menceritakan 3 orang itu sudah mendapatkan surga. Ternyata surga pertama dan kedua itu sama. Ternyata yang ketiga miliknya Abdullah bin Rawah itu lebih rendah surganya. Lebih rendah surganya. Gara-gara apa? Gara-gara ketika beliau akan mengambil komando, dia tidak langsung mengambilnya. Ada perasaan ragu-ragu. Kemudian dia lawan ragu-ragu tersebut hingga akhirnya maju dan berani. Ragu-ragu yang cuma 30 detik itu ternyata menurunkan derajat surga. Lebih tinggi surganya Ja'far dan Zaid bin Harithah. Itu 30 detik Bapak sekali mati Allah Subhanahu wa taala. Kita menunda tobat berapa tahun? Kita menunda sholat berapa jam misalnya. Kita menunda zakat berapa tahun. Ternyata 30 detik saja bisa mengurangi derajat surga. Itu. Oleh karena itu Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala harus, ya kan, dalam setiap urusan kita sisipkan masalah ataupun pertimbangan akhirat. Kemudian yang berikutnya, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. At-Tammah, hari terjadinya peristiwa yang sangat besar itu. Yatadzakkarul insanu ma sa'a. Kalau kita manusia mengalami sesuatu yang sangat besar, yang sangat mengerikan, yang sangat menyakitkan, saat itu biasanya kita akan teringat apa-apa yang telah kita lakukan. Kita sakit misalnya, oh kemarin saya makan ini, oh kemarin saya ini, sekarang sakit. Nah gitu. Dan saat itu Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang sangat besar yang teringat itu seluruh yang telah dilakukan ketika di dunia. Itu semuanya teringat. Padahal dahulu, ya kan, ketika di dunia lupa. Kan dalam surat Al-Mujadilah ayat 6, ahsahullahu wa nasu. Allah Subhanahu wa taala menghitung seluruh perbuatan kita sementara kita lupa. Kita melupakan, yang jelas melupakan perbuatan buruk, ya kan? Kalau perbuatan baik kita nggak pernah lupa karena sedikit. Sementara perbuatan buruk seringnya kita lupa karena banyak, ya kan? Ahsahullahu wa nasu. Allah Subhanahu wa taala menghitung seluruh perbuatan kita, ahsa. Menghitungnya itu dengan haso. Haso itu artinya kerikil. Allah Subhanahu wa taala menghitung amal kita itu seperti menghitung dengan kerikil, detil, tidak perkiraan, tidak penggenapan. Itu Allah Subhanahu wa taala, detil sekali. Sementara kita wanasu, kita lupa. Dan saat itu pada hari kiamat, yaumna yatadzakkaru, ingat. Jadi sudah sebelumnya lupa, ya kan? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Inilah yang sangat menyakitkan. Teringat tapi setelah tidak lagi kita bisa berbuat apa-apa. Makanya sebutkan apa? Yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Sudah tidak lagi berfaedah kita teringat. Mau ngapain? Kalau ingat kan mau ngapain? Kalau ingat sudah mengambil harta orang, memang bisa kembalikan. Kalau ingat ada salat yang teringat, memang bisa dikodok saat itu. Wa anna lahu dzikra. Maka sebutkan fadzakir inna fa'atidz dzikra. Maka ingatkanlah mereka saat ingat itu masih berguna. Kapan? Saat ini. Namanya tazkirah, namanya tausiah.
namanya mau'izah, mengingatkan saat teringat itu masih penting untuk kita. Nanti yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a anna lahu dzikra, tidak lagi berguna. Itu. Maka ketika tidak lagi berguna, Bapak sekali maka Allah Subhanahu wa taala, perasaan itu benar-benar menyiksa. Yang lain diberi umur sama, mereka selamat. Kita mungkin umurnya lebih panjang, mungkin kesempatannya lebih luas, mungkin harta yang bisa disedekahkan lebih banyak. Itu ternyata malah tidak selamat, ya kan? Oleh karena itu Bapak sekali pada Allah Subhanahu wa taala, penyesalan itulah yang akan sangat menyiksa kita. Kemudian Bapak sekali pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan saat itu untuk menggambarkan betapa orang itu memikirkan dirinya. Kalau orang itu fokus biasanya itu dia akan terlupa dengan hal-hal kecil, ya kan? Terlupa dengan hal-hal kecil. Makanya saat itu Rasulullah SAW bersabda, nanti orang itu akan dibangkitkan dari alam kubur, ya kan? Disebutkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi akan mengeluarkan isinya, akan mengeluarkan bebannya. Di antara para ulama mengatakan isinya itu adalah tubuh-tubuh kita. Ketika dikeluarkan dari bumi seperti dilahirkan oleh ibu-ibu kita, kita itu dilahirkan sama, ya kan? Kita dikeluarkan dari alam kubur sama ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, tak berpakaian. Bahkan apa? Dalam kondisi belum dihitan. Dalam kondisi belum dihitan. Itu. Makanya di sini Ibunda Aisyah itu apa? Berkata, ya Rasulullah, memang kita nanti gak malu. Nanti kita akan melihat, kita akan dilihat, bukannya kita malu. Kata Rasulullah SAW, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalika. Kondisi saat itu, penyesalan, tersiksa dan sebagainya jauh lebih besar daripada sekedar menahan rasa malu, tertarik untuk melihat punya saudara kita, malu sehingga menutupi punya kita. Gak ada pikiran seperti itu. Kenapa? Ada hal yang jauh lebih besar, lebih mengganggu pikiran dan perasaan kita. Itu. Jadi bagus sekali kata Allah Subhanahu wa taala, hal itu seperti itu, ya kan? Apalagi bagus sekali kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin padahal di sini bagus kita mungkin sangat malu, ya kan? Istri dan anak kita mungkin juga sangat malu. Ada rambut kelihatan sedikit itu sudah malu sekali. Saat itu gak ada malu sama sekali. Karena apa? Karena ada hal yang sangat besar yang sedang mereka rasakan. Ada sebuah percakapan yang diceritakan oleh Rasulullah SAW akan terjadi saat itu. Ternyata dalam kecamu hari kiamat itu, seorang ibu bertemu dengan anaknya. Setelah tercerai-berai, terpisah dan sebagainya, akan bertemu. Ketika bertemu, sang ibu berusaha mengingatkan anaknya, "Nak, tolong ibumu. Bukankah dulu kau meminum air susuku 2 tahun? Bukankah dulu di perutku kau 9 bulan? Bukankah kau yang selalu merepotkanku? Bukankah kau yang selalu kutimah?" Diingatkan kebaikan-kebaikan ibu kepada anak. Padahal sekarang, ibu itu tidak mau seperti itu. Tapi nanti pada hari kiamat, kondisinya sangat membutuhkan, seorang ibu akan berusaha mengingatkan anaknya kebaikan-kebaikan ibunya. Apa jawaban anaknya? Di sini sebutkan, ya ummah, wahai ibunda, laitani astati'u dzalika. Seandainya saja aku bisa melakukan hal itu. Innama ashku mimma anti minhu tashkin. Aku merasakan
tidak bisa membantumu. Walaupun aku ingin sekali membantumu, tapi derita yang kurasakan sama dengan yang kau rasakan. Itu berat sekali, ya kan? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Tapi ternyata Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, hal yang berat yang akan terjadi saat itu sekarang alangkah ringannya. Nanti berat, sekarang ringan sekali. Kalau kita mau, ya kan? Beratnya dalam hati, tapi dalam lakukannya sebenarnya sangat ringan. Apa? Misalnya sabda Rasulullah SAW, ittaqun naro walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah diri kalian dari neraka walaupun dengan sebiji kurma. Berapa gram sebiji kurma? Bahkan sebutkan syikki, walau syikkinya mungkin sepotong mungkin ya, sebelah, ya kan? Jadi ringan sekali. Itu bisa menyelamatkan. Padahal nanti akan ada orang yang sudah dimasukkan ke neraka, sudah disiksa, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mau nggak seandainya kau memiliki emas sebesar dunia, kau mau nggak memberikan emas itu kepadaku, kau selamat dari neraka? Semangat banget, mau. Padahal nggak punya, ya kan? Tapi ini untuk menyiksa. Allah Ta'ala mengatakan apa? Dulu aku minta yang jauh lebih ringan, tapi kau nggak mau. Kenapa sekarang? Ya kan? Setelah kau rasakan, kau malah mau melakukan, memberikan hal yang sangat besar itu. Sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, rak'atani khafifatani, melaksanakan sholat 2 rakaat yang khafifatani. Apa khafifah? Yang pendek, yang ringan, yang cepat, ya kan? Sholat 2 rakaat yang cepat. Mungkin kita kurang mengharapkan pahalanya karena apa? Cepat. Beda dengan seorang yang sholatnya itu khusyuk, pelan, lama, ya kan? Bacanya panjang. Ini sholat 2 rakaat yang pendek, yang pelan, yang cepat, yang mungkin kita kurang begitu mengharap pahalanya. Kata Rasulullah SAW, mimma tahqirun, yang kau remehkan, ya kan? Yaziduhuma hada fi amalihi ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Ini hadis ini disampaikan ketika Rasulullah SAW berjalan di sebuah kuburan. Kemudian Rasulullah melihat menuju kuburan, mengajak bicara para sahabat, para sahabat, sholat rakaat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat yang cepat, yang ringan, yang kalian remehkan, ya kan? Kalau ditambahkan ke tabungan timbangan pahala orang yang di kuburan ini, jauh lebih dia senangi daripada seluruh harta benda kalian. Itu. Sekarang dia di dalam itu menyesal, kenapa dulu nggak gini, kenapa nggak gini, ya kan? Kalau ada tambahan sholat rakaat 2 rakaat yang cepat, itu lebih disenangi daripada seluruh harta seluruh harta kalian. Jadi Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, ternyata, ya kan? Di sana berat banget. Ternyata bisa kita lakukan dengan sangat ringan di dunia. Sholat rakaat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat yang sangat, yang sederhana, yang pelan, yang cepat, ternyata sangat penting. Kemudian Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka itu untuk orang kafir dan untuk orang muslim, ya kan? Kenapa bisa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang kafir melihat neraka tersiksa. Orang yang beriman melihat neraka bersyukur. Merasa nikmat sekali, merasa beruntung sekali. Ada 2 orang, ya kan? Ada 2 orang. Sama-sama ditawari sebuah kesempatan, ya kan? Tetapi yang satu merasa ini kesempatan bisa mengancam dia masuk penjara, ya kan? Nggak mau, nggak ngambil. Yang kedua apa? Langsung ambil saja, kurang banyak pertimbangan. Tak lama kemudian terbukti
pasti terjadi apa yang dikhawatirkan yang pertama. Yang tidak mau mengambilnya itu aman. Yang kedua, yang ngambil kesempatan itu ternyata masuk penjara. Kemudian apa? Suatu kali yang pertama itu datang menjenguk yang kedua, sedang udah lusuh, ya kan, kemudian kurus dan sebagainya. Kira-kira perasaan orang pertama itu bagaimana? Melihat penjara, bahagia, ya kan, beruntung. Untung dulu saya nggak ngambil kesempatan itu. Kalau saya ambil, saya sama seperti orang itu. Sekarang lusuh, terpisah dari keluarga, makan tidak teratur dan lain sebagainya. Demikian juga nanti, ya kan, wa burrizatil jahimu liman yara. Untuk semua yang melihat, yang kafir melihat, yang beriman melihat. Ya kan? Yang kafir tersiksa, yang beriman. Karena neraka itu kan seperti kita pernah bahas ya, dari kejauhan saja sudah kedengaran suaranya, ya kan? Zafir, syahiq, ya kan? Suara gemuruh neraka itu kedengaran. Bahkan apa? Takadu tamayyazu minal ghaidh. Neraka itu hampir pecah karena amarah, ya kan? Jadi neraka itu marah. Melihat orang kafir itu gemes gitu. Orang kafir belum dimasukkan sudah marah-marah. Mana ini yang mau siksa, ya kan? Ada perasaan, bukan alat untuk menyiksa, tapi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ternyata punya perasaan dan bisa bicara. Ya kan? Hal min nazid, ya kan? Yauma naqulu jahannam hal apa namanya? Yauma naqulu jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu Allah Ta'ala akan bertanya kepada neraka jahanam, sudah penuhkah engkau? Neraka yang jawab apa? Hal mazid, masih ada tambahan enggak ya Allah? Ingin diisi terus deh. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala sebuah ayat dalam surat Maryam 71-72, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhurul zalimin fiha jithiyya. Jadi wa in minkum, setiap kalian tanpa kecuali, illa wariduha, pasti akan masuk neraka. Setiap kalian tanpa kecuali pasti akan masuk neraka. Loh, gimana masuk neraka? Rasulullah saja pernah masuk neraka, ya kan? Kan menceritakan ada wanita yang disiksa seperti ini, ada orang yang seperti ini, macam-macam. Rasul sudah masuk neraka, melihat, ya kan? Tetapi tidak merasakan siksanya. Karena apa? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang yang bertakwa. Wa nadharul zalimina fiha jithiya. Kemudian meninggalkan orang-orang yang zalim bisa tersiksa di dalamnya. Ya kan? Oleh karena itu, apa yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini kita tahunya, ini adalah zikir hamdalah ketika memulai ceramah, ya kan? Padahal ini disampaikan oleh siapa? Dibacakan oleh siapa? Dibacakan oleh penduduk surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk hingga kami masuk surga. Ya kan? Wa ma kunna linahtadiya, kami sungguh tidak akan pernah bisa mendapatkan hidayah laula an hadanallah, kalau bukan karena Allah yang memberikan kami hidayah. Jadi zikirnya orang yang masuk surga. Kita amalkan, ya kan? Kita sering ucapkan supaya apa? Benar-benar kita mengucapkannya nanti di akhirat, di surga. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man tagha, tagha itu artinya melampaui batas. Islam itu tidak mengikat. Kalau mengikat itu erat, sempit. Islam itu memberikan batasan. Batasan berarti apa? Ada keleluasaan. Tapi jangan lewatin sini, jangan lewatin sini. Boleh
makan sebanyak-banyaknya, ya kan? Yang penting ingat akhirat, ya kan? Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Tapi ingat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari yang hartanya yang paling banyak enggak apa-apa. Yang penting ingat akhirat. Pakai pakaian yang paling mahal. Yang penting tidak sombong, ya kan? Tidak berlebih-lebihan. Itu adalah namanya tolong. Jadi sekali Allah Subhanahu wa taala tidak mengikat, tetapi apa? Mempunyai keluasan. Cinta dunia enggak apa-apa. Ingat dunia enggak apa-apa. Yang penting tetap ingat akhirat juga. Karena suatu kali Hanzalah, ya kan? Hanzalah ini yang ketika beliau syahid itu dimandikan oleh para malaikat, itu suatu kali berkata, ya kan? Nafaqo Hanzalah. Nafaqo Hanzalah. Hanzalah sudah munafik. Menuduh diri sendiri. Hanzalah sudah munafik. Kalau sobat apa namanya? Gempa. Ngapain bilang munafik seperti itu? Dibawalah ke Rasulullah SAW. Hanzalah, apa maksudmu mengatakan kamu munafik? Ya. Beliau mengatakan apa? Ketika aku bersamamu, mendengarkan sabdamu, mendengarkan firman-firman Allah, seakan-akan surga itu kelihatan nyata di depan mata, ya kan? Seakan-akan neraka itu kelihatan nyata di depan mata. Kami bersemangat dalam beribadah, kami mustahil berbuat maksiat. Tapi begitu pulang ke rumah, ketemu anak istri, kerjaan dan sebagainya, rutinitas, lupa semuanya. Kemudian apa? Kata Rasulullah SAW, kalau engkau di luar sana sama dengan engkau di dalam masjid bersamaku, kalian akan jadi malaikat. Malaikat itu akan bingung. Ketemu di jalan, ngajak salaman. Karena apa? Dikira kalian itu malaikat. La sofahatkumul malaikah. Tentu malaikat akan menyelami kalian. Karena apa? Dikira kalian juga malaikat, ya kan? Jadi kan enggak mustahil jadi malaikat. Kalau mustahil berarti mustahil juga ingat akhirat terus, ya kan? Makanya kata Rasulullah, sa'atan fasa'atan. Ada saat untuk akhirat, ada saat untuk dunia. Itu. Tapi ketika dunia, pertimbangan akhirat jangan lupa. Ketika dunia, batasan dunia jangan lupa. Nah itu. Kemudian harus kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa atharul hayatad dunya, bahwa mementingkan dunia daripada akhirat, mendahulukan dunia daripada akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Yang cocok baginya, ya kan? Bukan fa innal ma'wa huwal jahim, bukan. Tempatnya neraka, bukan. Neraka lah tempat akhirnya. Jadi Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu ketika menyebutkan mendahulukan, mengakhirkan, itu ada maknanya. Padahal di sini sebenarnya di sini saja fa innal ma'wa wal jahim, tempatnya neraka, jahim. Tapi bahasanya apa? Fa innal jahima, neraka jahimlah tempat akhirnya. Ma'wa itu artinya tempat akhir, ya kan? Kita seharian beraktivitas, putar-putar kemana-mana. Ketika di malam hari, awaina ilal firoshi, kami berakhir mengakhiri aktivitas di atas kasur tertidur. Itu namanya ma'wa. Artinya apa? Udah tidak ada episode lagi. Akhir mereka adalah neraka. Tidak ada harapan. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan apa? Fa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini pentingnya rasa takut. Hendaknya kita mempunyai rasa takut. Takut pada apa? Pertama, takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Takut kedua apa? Takut mati su'ul khotimah. Takut ketiga apa? Takut ketika ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga takut neraka. Takut pada Allah itu takut minimal 4 hal itu. Nah, rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menyelamatkan kita. Jadi boleh nggak anak ditakut-takuti? Boleh. Karena ketika orang ditakut-takuti, dia akan mikir ketika ingin melakukan sesuatu. Takutnya akan menjadi rem. Ya kan? Orang di dunia tidak takut, ya kan? Makanya sebutkan apa namanya? La yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Jadi ketika orang itu apa namanya? Menganggap tidak akan ada hisab, tidak ada hal yang perlu ditakutkan, maka apapun bisa dilakukan di dunia. Itu yang berbahaya. Maka di sini bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan sekarang, ya kan, orang takut akhirnya tobat. Orang takut akhirnya tobat, sadar. Nah, ini bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus, ya kan. Orang ditakutin sadar, ada virus, ya kan, takut, sadar, tobat, ya kan? Tapi alangkah baiknya kita itu sadar, kita tobat bukan karena rasa takut, tapi karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang ahli kitab, ya kan, wa in rafa'na sebutkan ayatnya gimana? Orang kafir, orang ini Allah apa namanya? Angkat gunung Tur Sina. Kemudian saat itulah Allah memintakan kepada mereka khudhu ma atainakum biquwwah. Orang-orang apa namanya? Bani Israil itu, orang Yahudi itu, mereka mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditakut-takuti. Diangkat gunung Tur Sina. Gunung diangkat. Kalau sekarang mungkin ada istilahnya melantik ya, pakai mushaf, ya kan. Kalau zaman dahulu yang diangkat bukan mushaf, bukan Taurat, tapi yang diangkat itu adalah gunung Tur Sina. Kemudian ketika diangkat mereka takut, khudhu ma atainakum biquwwah. Kerjakan dengan serius apa-apa yang terdapat dalam Taurat. Mereka ketika takut mereka mau, tapi begitu diturunkan mereka kembali berbuat jahat, ya kan? Dan Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala bisa kita personifikasikan itu ya, apa bisa kita gambarkan banyak gunung Tur Sina di atas kita. Kesehatan kita bisa saja jatuh, ya kan? Jadi sakit. Harta kita bisa saja ludes habis. Anak kita yang kita harapkan membahagiakan kita, qurratul a'yun, ternyata durhaka. Istri kita yang harusnya melembutkan hati kita malah misalnya tidak taat. Banyak sekali bagi Allah Subhanahu wa taala mudah sekali menjatuhkan gunung Tur Sina. Hal-hal yang saat ini kita rasakan sebagai nikmat hilang menjadi nikmah, menjadi hal yang sangat yang bencana. Itu. Selain itu, Bapak Ibu Allah, selain perasaan itu, alangkah baiknya kita tidak meneladani orang-orang Bani Israil, tapi kita meneladani Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf. Qala ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathway. Qala ma'adallah. Ketika Nabi Yusuf itu diajak berbuat tidak baik oleh perempuan yang beliau tinggal di rumahnya, ya kan? Sebutkan wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ketika wanita tempat Nabi Yusuf tinggal di rumahnya, ya kan? Pemilik rumah yang Nabi Yusuf tinggal di rumahnya mengajak Nabi Yusuf, "Hai talak, kemari," ya kan? Hai talak bisa artinya kemari, bisa artinya apa? Hayyatu nafsilah, aku sudah menyiapkan diriku untukmu, ya kan? Ternyata apa? Wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu itu sudah ditutup. Abwab, pintu-pintu, bukan satu pintu. Pintu-pintu bukan seperti ini, ada pintu mengelilingi ruangan ini, bukan. Pintu-pintu artinya apa? Pintu
dikunci, ada pintu lagi, dikunci, ada pintu berlapis. Aman sekali. Tapi ternyata saat itu apa? Ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Innahu Rabbi ahsana mathwaya. Allah Subhanahu wa taala sudah berbuat baik, memberikan kebaikan banyak sekali. Nah, kenapa aku mau bermaksiat kepadanya? Itu. Jadi berserah pada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan hendaknya bisa membuat kita teringat Allah, tersadar, meninggalkan kemaksiatan, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, fima yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha. Kapan terjadi tidak penting, yang penting adalah apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapinya. Suatu kali seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kapan kiamat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab apa? Ma'adattalaha. Tidak penting kau tahu kapan hari kiamat. Yang penting apa? Apa yang telah kau siapkan untuk menghadapi kiamat. Orang itu mengatakan ma'adattulaha min katsiri sholatin wala shaumin. Aku belum menyiapkan banyak sholat, banyak sedekah, banyak puasa. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Yang aku pastikan, aku benar-benar cinta Allah dan cinta Rasulnya. Rasulullah menjawab, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dipertemukan dengan yang kau cintai. Ya kan? Kata itu apa namanya? Janji dari Rasulullah SAW. Innama anta mundhir man yakhshaha. Engkau ditugaskan hanya untuk memberikan peringatan. Semua orang hendaknya kau beri peringatan. Tapi yang bisa mengambil peringatanmu adalah man yakhshaha. Hanyalah orang yang takut. Orang yang takut itulah orang yang bisa mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Takut itu sangat penting. Hadis Rasulullah SAW, man khafa adlaj wa man adlaja balaghal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Orang yang takut akan bersegera. Orang yang bersegera akan sampai tujuan. Bukankah barang dagangan Allah itu mahal? Bukankah barang dagangan Allah itu surga? Ya kan? Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, di Sudan ada daerah yang sangat berbahaya. Banyak perompaknya membawa senjata api. Ya kan? Tapi mereka keluar itu kalau malam hari. Siang hari mereka nggak keluar. Nah, kita kalau mau berangkat haji dari ibu kota ke Pelabuhan itu harus lewatin tempat itu. Dan tempatnya itu adalah di akhir perjalanan. Dan perjalanan dari ibu kota sampai ke pelabuhan itu 12 jam. Jadi kalau berangkat subuh sampai sana maghrib, ya kan? Atau mungkin lewat dari maghrib. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu kalau lewatin maghrib, lewat tempat itu sudah lewat maghrib, berbahaya. Makanya usahakan ketika lewat daerah yang berbahaya itu masih jam 4, jam 5. Supaya apa? Supaya tidak terancam. Makanya kita apa? Bersegera. Man khafa adlaj. Orang yang takut akan bersegera. Kita berangkat sebelum subuh. Sehingga apa? Ketika lewatin daerah yang berbahaya itu masih siang, masih jam 4, jam 5. Itu. Kalau lewat itu bahaya, kita harus nunggu teman-teman bis-bis yang lain harus nunggu, ya kan? Nanti ada polisi ngawal, ya kan? Baru kita aman. Itu pun masih khawatir. Itu artinya apa? Man khafa adlaj wa man adlaja balaghal manzil. Maka bagi sahabat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita benar-benar menguatkan ingatan akhirat kita, surga terakhir kita. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di akhir, beliau berkata, "Ma ra'aitu mithlal jannati nama talibuha wa ma ra'aitu mithlan nari nama haribuha." Yang pertama apa? Aku belum pernah melihat sesuatu seindah surga yang orang santai dalam mengejarnya.
Surga itu indah sekali. Di dunia kalau ada harta dunia seindah surga, pasti orang sudah berebutan. Sekarang misalnya barang-barang branded misalnya ya, barang-barang branded itu kan orang berebutan, mahal, nyari promo ya kan, sampai malam-malam begadang dan sebagainya untuk mendapatkan barang branded ya kan. Tapi surga demikian indah, ini anehnya surga demikian indah, orang yang mengatakan aku ingin surga, aku ingin mendapatkan surga dan sebagainya, surga yang tinggi, tapi mengejarnya santai-santai, nama ya kan, tidur. Wa ma ra'aitu mislan nari namaha ribwa. Aku belum pernah melihat sesuatu semengerikan neraka yang orang itu santai-santai dalam meninggalkannya. Katanya corona mengerikan sekali, makanya orang pakai masker, pakai macam-macam mengerikan. Usahanya itu sesuai dengan rasa takut mereka. Neraka jauh lebih besar, lebih menakutkan, tapi mereka santai dengan kemaksiatan. Nah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian pada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika kita benar-benar menginginkan surga, ya kita mengejarnya. Ketika kita benar-benar takut neraka, ya kita lari sejauh-jauhnya dari neraka. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian pada Allah Subhanahu wa taala beberapa renungan dari surat An-Nazi'at ayat 34 hingga ayat 46 tentang peristiwa-peristiwa dan perasaan-perasaan yang ada pada hari kiamat. Silakan kalau ada yang didiskusikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah demikian dasarnya siksa api neraka itu. Kenapa sekarang banyak umat Islam yang membuli agamanya sendiri? Apa dia tidak belajar seperti dalam surat Al-Ahzab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa dan tidak berfaedah harta bendanya dan dia akan pasti masuk neraka. Abu Lahab itu sudah masih hidup, Allah takdirkan masuk neraka. Apa umat Islam tidak belajar dari itu? Yang kedua, ada orang-orang yang tidak percaya hari kiamat dan itu jadi panutan. Apa sebenarnya yang jadi masalah? Yang ketiga, orang selalu bilang begini, kamu aja nggak pernah merasakan neraka dan surga, kok kamu berani-beraninya menceramai orang, memberitahu orang tentang surga dan neraka. Sekian dan terima kasih. Yang lain tidak. Nah, sebenarnya gak semua orang yang tidak beriman dengan hari kiamat itu adalah orang yang kafir, ya kan? Orang yang beriman juga yang secara hakikat tidak mengimani hari kiamat juga ada, ya kan? Tidak mengimani siksa. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, ya kan? La yasrib as-sarib hina yasrib wa huwa mu'min. Seorang yang sedang berzina sejatinya tidak beriman. Tidak beriman dengan apa? Tidak beriman dengan siksa yang akan diterimanya kalau dia berbuat zina. Artinya apa? Turun kadar keimanannya. Padahal kadar keimanan itu yang dibutuhkan adalah yang memberikan rasa takut yang cukup untuk membuat dia meninggalkan kemaksiatan. Iman itu adalah rasa takut, ya kan? Saya sebutkan di sini, iman itu adalah rasa takut. Takut yang seperti apa? Takut yang cukup untuk membuat dia meninggalkan kemaksiatan. Mengatakan takut tapi jatuh pada kemaksiatan itu omong kosong, ya kan? Oleh karena itu, Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, jangankan orang yang mengatakan aku tidak beriman dengan siksa neraka. Orang yang beriman saja, ya kan? Kata Rasulullah SAW, sangat mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu tidak beriman dengan neraka. Beriman dalam arti apa? Kadar yang cukup untuk membuat dia meninggalkan kemaksiatan. Itu.
Tapi tentu berbeda hukumnya, ya kan? Kalau hukum yang tadi orang yang zina, orang yang mencuri dan sebagainya katanya tidak beriman, itu hukumnya adalah imannya ada tapi kurang. Sehingga apa? Sehingga tetap masuk surga, ya kan? Dia mukmin, dia berhak masuk surga. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya kan? Adapun orang yang memang tidak tidak beriman dengan surga, tidak beriman dengan neraka dan lain sebagainya, menentang keberadaannya, ya tidak beriman dengan itu, tidak beriman dengan Nabi yang mengabarkannya, tidak beriman dengan Al-Quran yang menyebutkannya, banyak yang tidak diimani, ya kan? Walaupun mungkin juga mungkin dia juga saling bertolak belakang. Dia beriman dengan Rasulullah SAW, tapi tidak beriman dengan neraka, kan aneh, ya kan? Kalau beriman dengan Rasulullah SAW berarti beriman dengan apapun yang dikatakannya. Oh, saya beriman dengan Al-Quran, saya mengaku Al-Quran, tapi tidak beriman dengan neraka, ya, tolak belakang. Sering orang yang tidak beriman itu memang secara logika itu sering bermasalah, ya kan? Amma yatasaalu 'anil nabail 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Mereka beriman, ya kan? Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak beriman dengan Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan mereka. Kan aneh. Mereka beriman Allah yang menciptakan mereka, tapi mereka tidak beriman Allah kuasa menghidupkan mereka lagi. Kan aneh. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau masalah iman dengan akhirat bermasalah dalam kalangan umat Islam, tentu sebabnya adalah dunia, ya kan? Tadi itu yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Jadi ketika di dunia itu terlupa, akhirat yatadzakkar, teringat. Jadi artinya apa? Di akhirat teringat, berarti di dunia itu lupa akhirat. Ketika lupa akhirat berarti ada sesuatu yang dipikirkan lebih besar, dipikirkan lebih sering, porsi mengerjakannya lebih banyak. Itulah dunia. Jadi akhirat akan kecil kalau dunia itu besar. Makanya kalau kita pagi hari Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, hendaknya langsung doa, langsung doa. Jangan lupa berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kalau dia bangun yang diingat, yang dipikirkan adalah akhiratnya, maka apa? Maka yang pertama hatinya akan tenteram. Kemudian dia akan zuhud. Kemudian dunia akan mengejarnya dengan penuh kehinaan. Itu. Jadi bukan dia mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar dengan penuh kehinaan. Tapi kalau orang yang asbah, yang di pagi hari, yang pertama dipikir itu dunia, maka hatinya akan tidak tenteram. Kemudian apa? Kemudian dia itu waja'alal faqra baina ainaihi. Dia itu akan ada melihat apapun terfikirnya miskin. Waja'alal faqra baina ainaihi. Kalau yang pertama tadi waja'al ghina fi qalbihi, ada perasaan kaya dalam hatinya. Saya kaya, qanaah, ya kan. Ketika lihat orang lain pasti lebih bersyukur, ya kan. Nah, tapi kalau yang pikiran dunia waja'al faqra baina ainaihi, melihat orang masih kurang, lihat orang masih kurang. Kemudian apa? Kemudian dia mendapatkan dunia hanya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau batu tulang seperti apapun yang didapatkannya sesuai dengan yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fenomena seperti itu pasti. Fenomena adalah fenomena karena cinta dunia yang berlebih batas, ya kan? Jazakumullah khairan. Ada lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa